Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah klik video ini. Saya pertegaskan lagi, video ini hanya dokumentasi tentang daily diri saya. Untuk kalian yang seneng video dokumentasi silahkan enjoy, dan yang nggak suka video dokumentasi silahkan kalian cari video lain yang menurut kalian bermanfaat. Oke? Jangan sampai nggak bermanfaat, harus yang bermanfaat. Just. Oke, untuk yang baru gabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Dodi Anur Musyadad. Saya seorang yang menikmati hidup lah pokoknya. Saya seorang seniman kopi mungkin bisa dibilang, tapi ya saya ingin freedom, jadi ya menikmati hidup aja. So, hari ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya hidup, menikmati hidup gitu, maksudnya di 3 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan Timur Tengah tentunya. So, apa yang saya rasakan itu saya bakal sharing di sini. Jadi, ikutin terus, oke? Nah, jadi gimana rasanya dan bagaimana caranya? Pokoknya caranya dengan sholawat lah. Pokoknya sholawat itu ya jembatan kalian. Oke, nanti saya bakalan bahas itu di akhir video atau video-video selanjutnya. Nah, ini kita ngobrol masalah masalah tes ya, bukan makanan ya. Oke, jadi selama apa yang saya buat ini berdasarkan pengalaman saya. Kita mulai dari Indonesia, dari Asia. Oke, karena saya orang Indonesia, kulitnya sawo matang, ngomongnya bahasa Indonesia, tentu orang Indonesia. Nah, jadi menurut saya, ini menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan kalian berbeda, silahkan kalian komen atau ya terserah. Indonesia bagi saya itu benar-benar luar biasa, benar-benar the best banget. Maupun itu pemandangannya, maupun itu suasananya, maupun itu suhu negaranya dan orang-orangnya, dan juga makanannya tentunya. Itu pasti jelas, harus ada makanannya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya sekarang mikir aja, nggak mungkin orang dari luar negeri pengen datang ke Indonesia, pengen hidup di Indonesia. Banyak bule di Indonesia sekarang kan. Jangan kan bule, Arab juga banyak di Indonesia bro. Jadi ya kalian harus bersyukur tinggal di Indonesia. Indonesia tuh the best banget. Nah, ya pokoknya jadi saya itu senang banget yang namanya traveling dulu di Indonesia, jalan-jalan lah, walaupun mungkin nggak keluar kota, kita bisa jalan-jalan dekat rumah yang low budget lah gitu kan, yang penting menikmati alam gitu, kita boros ya lah. Yang saya rasakan, yang saya alami itu benar-benar Indonesia itu the best, orang-orangnya the best ya. Kita punya istilah gotong royong gitu kan, sapa salam, senyum sapa salam pom bensin ya. Senyum sapa salam itu di Indonesia berlaku benar-benar luar biasa banget. Alhamdulillah gue sebagai orang Indonesia. Indonesia itu yang nggak punya banyak musim, tapi paling banyak kayaknya musim kawin, musim jajan, musim buah, musim naon lah, musim karar itu lah pokoknya, musim gurilem lah. Tapi ya bener asli, di Indonesia tuh nggak punya banyak musim, jadi cuman musimnya musim hujan, musim panas, musim panen. Aduh, pokoknya itu nikmat banget deh. Indonesia tuh nggak punya musim yang ekstrim, alhamdulillah ya. Dan orang-orangnya juga menurut saya benar-benar kalem, benar-benar bisa diajak bicara kalau kita bicaranya santai gitu. Nah, itu di Indonesia, benar-benar Indonesia itu indah banget. Kalian harus bersyukur karena kalian tinggal di Indonesia. Pokoknya apa yang ada di Indonesia itu benar-benar berkah banget, berkahnya luar biasa. Kita itu negara yang banyak rempah, banyak sesuatu yang nggak ada di luar negeri.
Jadi kalian bersyukur, saya juga sangat bersyukur di hidup di Indonesia, alhamdulillah. Nah, maju next dari Indonesia, kita ke Timur Tengah ya, ke Timur Tengah, jangan ke Eropa dulu, santai, oke. Ke Timur Tengah. Jadi kenapa saya dari Indonesia ke Timur Tengah? Ya, yang tadi saya bilang itu, pokoknya kenapa harus saya dari Indonesia ke Timur Tengah itu nomor satu rezeki dari Allah tentunya, dari sholawat. Dan kenapa harus Timur Tengah gitu kan? Kenapa nggak ke Eropa gitu? Sedangkan kata orang banyak Eropa itu negara yang indah, negara yang sehat. Timur Tengah itu terutama Muslim ya, saya senang banget. Alhamdulillah saya bisa menginjakkan kaki, bisa beribadah di negara suci Mekah tentunya. Dan saya itu senang yang namanya bukan traveling ya, lebih senang hidup di suatu tempat tapi mempelajari suasana di sana gitu. Jadi kayak misalkan waktu di Indonesia saya ke Jawa, tapi tinggal di Jawa itu bukan traveling, tinggal di sana beberapa lama gitu, mempelajari. Terus tinggal di Bali beberapa lama, tinggal di, ya pokoknya kayak gitulah. Sama dengan di Saudi, saya di Saudi juga tinggal di beberapa kota, nggak di Mekah toh. Itu saya tinggal di Madinah, di Taif, di berbagai daerah di Mekah. Itu saya senang banget seperti itu gitu. Pengalaman hidup yang sangat spesial. Aduh, ngomong masih balelnya. Pengalaman hidup yang sangat spesial. Jadi kenapa harus Timur Tengah gitu, di Saudi Arabia? Yang jelasnya memang sih di Saudi itu benar-benar menurut saya suasananya panas gitu kan, dan di sana orangnya kadang juga nggak sabaran gitu kan. Terus ya ada banyak minus plusnya, tapi alhamdulillah saya tanggapi banyak plusnya dibanding sama minusnya. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa banyak banget belajar di negara Timur Tengah. Bukan ibadah itu pasti nomor satu karena di Mekah kan, Masjidil Haram. Tapi ada yang lebih spesialnya. Kenapa spesialnya? Di sana itu ada orang dari seluruh dunia. Kalian harus ingat itu. Ada orang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang ke Mekah. Semua Muslim seluruh dunia datang ke sana. Ada di sana. Jangankan yang umroh atau haji, yang ibaratkan tinggal di sana atau ya maksudnya imigran gitu ya, yang tinggal netap di sana juga banyak. Itu yang saya ketahui. Nah, sepengalaman saya tinggal di sana, saya itu ya jelas ibadah nomor satu. Terus belajar dalam hal karakter orang dari seluruh dunia, dari seluruh masing-masing gitu. Masing-masing orang dari seluruh dunia kan beda. Bahasa juga nomor satunya itu bahasa. Jadi saya belajar banyak bahasa di negara Timur Tengah, di Saudi itu belajar banyak bahasa. Karena ya saya punya teman-teman, alhamdulillah banyak teman-teman dari seluruh negara. Saya belajar walaupun memang nggak banyak banget belajar bahasa, tapi setidaknya saya paham gitu kalau misalkan dari negara ini ngomongnya seperti apa, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu saya belajar di sana seperti itu, alhamdulillah. Dan sampai sekarang saya ke Turki pun saya alhamdulillah punya bekal dari Saudi karena ada teman dari Turki juga, dan setelah sini saya agak tahu bahasa Turki. Jadi alhamdulillah itu bekal saya untuk kesini ke Eropa. Nah, di Timur Tengah itu benar-benar ya kalian harus maksimalin yang namanya ibadah, maksimalin karena itu tanah-tanah suci. Dimanapun tanah sebetulnya tanah yang baik, tanah suci, tapi Mekah ini adalah tanah berkah. Jadi kalian minta doa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram. Itu sepengalaman saya. Jadi saya nggak pernah melewatkan waktu selama saya di Saudi Arabia. Alhamdulillah, menurut saya waktu yang singkat, mungkin menurut keluarga saya itu waktu yang lama, tapi bagi saya itu menurut saya waktu yang sangat singkat. Dan kenapa saya harus pindah ke
negara Eropa ini nanti bakalan saya jelasin di video selanjutnya mungkin ya. Oke. Dari Timur Tengah itu menurut sepengalaman saya, oke. Kita pindah ke Eropa tentunya, Eropa. Nah, ini yang seneng dibicarakan sama banyak orang, tentunya teman-teman saya dan ya teman-teman saya dan orang-orang gitu. Wow, Eropa ya banyak bule gitu, banyak cewek putih, banyak inilah itulah pokoknya. Itu yang paling sering saya dengar. Oke. Untuk Eropa, jadi saya ke Eropa itu benar-benar alhamdulillah gitu. Saya punya tiang agama atau tiang pendirian diri saya dari negara Timur Tengah, Saudi. Saya jadi dari Asia ke Timur Tengah itu menguatkan tiang agama, menguatkan tiang ibadah saya di sana, supaya datang ke Eropa itu saya enggak lembek gitu tiang ibadah atau tiang kehidupannya itu. Nah, di Eropa ini benar-benar suasananya sangat berbeda sama negara kita dan beda juga sama Timur Tengah gitu. Di sini orangnya lebih ke lebih ke masing-masing gitu, lebih ke masing-masing, beda sama kita punya Indonesia punya selokan gotong royong. Di sini kayaknya kurang gitu, bukan nggak ada, mungkin ada cuman ya kurang gitu. Di sini masing-masing kehidupan itu masing-masing, dan ya di sini itu benar-benar sekarang cuacanya lagi dingin nih, dingin banget. Di Saudi panas banget gitu kan. Dibilang dibilang enak ya enak, dibilang gak enak, enaknya apa makanannya. Kita di Indonesia biasa makan nasi, di sini makan biasa roti. Di Timur Tengah masih mending ada nasi kebuli atau apalah. Di Eropa nasi kita harus beli sendiri, kita harus bikin sendiri, nggak ada yang jualan, adanya juga roti. Nah, makanannya, jadi ya silakan menurut kalian, pendapat kalian bagaimana kalau tinggal di Eropa. Itu sepengalaman saya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa harus menurut pengalaman saya kenapa harus datang ke Timur Tengah, dari Timur Tengah ke Eropa, itu menurut pandangan masing-masing. Jadi sebetulnya mau langsung ke Eropa atau kemanapun itu terserah, tapi ini menurut sepengalaman saya dulu sekarang dari Asia ke Eropa ke Timur Tengah. Jadi cintailah Indonesia karena Indonesia punya banyak cerita, banyak diomongan ya, banyak sesuatu yang unik, yang seru gitu dibandingkan negara-negara lain. Dan ya negara yang saya tahu, yang saya pernah, orang-orang pernah curhat sama saya pingin ke Indonesia karena Indonesia itu the best. Jadi kalian harus menjaganya karena itulah Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga itu? Oke. Mungkin segitu aja videonya. Kita ngobrol di next video mungkin ya. Terima kasih yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton video ini. Nggak ada salahnya juga untuk dikomentasi, karena mungkin hanya video ini yang bisa permanen tentunya. Kita nggak tahu kan hari ini kita masih ada atau besok kayak gimana. Jadi thanks for watching, and selalu sehat selalu kalian di rumah. So, selalu berbakti pada orang tua kalian. Oke, selalu berdoa dan jangan lupa sholawat. Oke. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pokoknya itu deh. Thank you for watching. See, peace. Maaf ya kalau misalkan ngajinya sedikit, tapi itulah yang biasa saya lakukan.